Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dari kelas Informatika B Universitas Sulawesi Barat. Nah, ini adalah video live coding pertama saya, yang mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah algoritma dan struktur data. Oke, langsung saja kita lihat perintah soalnya. Nah, di sini ada 6 perintah soal atau ada 6 materi yang akan kita buatkan video tutorialnya. Nah, yang pertama kita akan membuat dan menampilkan elemen array menggunakan 8 tipe data primitif di Java. Di video kali ini saya akan membahas yang pertama. Oke, sebelum memulai codingannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu array. Nah, array sendiri adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data, di mana data-data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Setiap data disimpan dalam alamat memori yang berbeda-beda dan disebut dengan elemen array. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Melalui indeks inilah kita dapat mengakses data-data tersebut. Indeks pada array dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Nah, bisa kita lihat contohnya nilai dan indeksnya, yang mana semut merupakan indeks ke 0, rusa indeks ke 1, kelinci indeks kedua, ayam indeks ketiga. Nah, kita perlu juga mengetahui 8 tipe data primitif. Nah, tipe data primitif sendiri adalah tipe data yang paling mendasar pada Java. Tipe data primitif sudah didefinisikan oleh Java dan diberi nama dengan kata kunci. Misal kata kunci integer, int, long, char, dan sebagainya. Nah, tipe data primitif Java ada 8, yaitu dimulai dari byte, string, integer, long, float, double, boolean, dan char. Nah, yang pertama kita akan membahas byte. Byte sendiri adalah tipe data yang bertipe integer dengan integer 8 bit yang bersifat signet. Nilai minimum untuk tipe data byte adalah negatif 128 dan nilai maksimumnya adalah 127. Nilai defaultnya adalah 0. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Contoh dari byte-nya seperti ini. Nilai 100. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, langsung saja kita mulai membuat. Nah, di sini saya sudah membuat project-nya, sisa kita menambahkan package-nya. Oke, langsung saja kita buat package-nya. Nah, di sini saya akan membuat. Nah, di sini kita disuruh membuat nama package-nya. Di sini opsional, ya terserah kita. Nah, saya akan membuat namanya itu ya bagian A. Oke. Nah, setelah membuat package, kita membuat kelasnya. Ini juga terserah kita membuat nama kelasnya apa. Dan di sini saya akan membuat namanya yaitu array byte. Oke. Nah, kita langsung saja hapus komentarnya. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat PSVN. Karena tanpa PSVN, codingan kita tidak akan berjalan. Oke. Setelah membuat PSVN, kita tulis byte. Karena kita akan membuat tipe data byte yang pertama. Byte kurung siku. Kemudian kita memasukkan nama variabelnya.
Di sini terserah kita mau memberi nama apa. Saya akan beri nama data byte. Oke. Data byte kemudian sama dengan new byte kurung siku koma enter. Oke, seperti itu ya. Oh, ada kesalahan. Saya lupa menambahkan angka di dalam. Misal kita mau membuat 5 indeksnya. Oke, kemudian kita buat tempat untuk menampung nilainya, yaitu kita tulis data, yaitu nama variabel ini. Sebenarnya bisa kita copy. Oke, saya menambahkan kurung siku, kemudian masukkan indeks 0 sama dengan kita lihat dulu, kita lihat tadi dimulai dari angka negatif 128 sampai 127. Kalau kita bisa ambil angka 128, copy, kemudian kita tempel di sini. Oke. Jangan lupa titik komanya. Nah, kita bisa langsung copy saja yang ini ya. Oke, kemudian tempel. Sisa 1. Oke. Kemudian kita tinggal ganti indeksnya. Yang ini juga kita ganti semisal 120. Ini kita ganti 60. Oh, bisa kita ganti 80. Ini 48. Ini 8 saja ya. Oke. Seperti itu, kemudian coba kita run apakah ini berjalan. Ternyata tidak ya, karena kita belum membuat sortnya. Kemudian kita buat sortnya untuk menampilkannya. Oke. Nah, kita bisa langsung salin variabel ini ke dalam kurung di sini. Kemudian kita coba run. Nah, sudah benar ya. Coba kita ganti indeksnya menjadi indeks keempat. Oke, benar juga ya. Nah, kita coba tampilkan semuanya dengan mengcopy paste. Tinggal mengganti indeksnya. Oke, coba kita copy, coba kita run. Oke, sudah benar ya, kawan-kawan. Nah, jika kita hapus ln yang di sini, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, ternyata 128 negatif 128 ke angka berikutnya itu tidak ke bawah ya, kayak menyamping keluarannya. Untuk
untuk supaya lebih rapi kita tulis saja LL-nya. Oke. Saya rasa untuk tipe data byte sudah selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya kita ke tipe data yang kedua. Saya buat kelas tipe data yang kedua itu ialah tipe data sort. Nah, tipe data sort juga merupakan integer. Tapi bedanya itu dia 16 bit, sedangkan tadi tipe data byte itu 18 bit yang bersifat signet. Jangkauan nilai antara negatif 32.768 sampai 327.767 dengan nilai minimumnya adalah negatif 32.768 dan nilai maksimumnya adalah 32.767. Sedangkan nilai default-nya itu 0. Tipe data sort juga dapat digunakan untuk menghemat ruang memori seperti pada tipe data byte, di mana tipe data sort 2 kali lebih kecil dari integer. Oke. Nah, contoh dari tipe data sort ini ya. Kita langsung saja kita buat kelas baru. Nah, di sini saya beri nama array sort. Oke. Kita hapus komentarnya. Oke, buat PSVM. PSVM tidak boleh dilupakan ya. Oke. Kemudian kita buat seperti tadi, tapi kita menggunakan sort. Kemudian kolom siku, nama variabel, saya beri nama data sort. Oke. Sama dengan new sort, kurung siku, kemudian kita ingin menampilkan semisal 10. Jadi, koma, enter. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buat lagi. Data sort, kurung siku, indeks ke 0, sama dengan, kita ambil berapa ya? Kalau semisal negatif 32.768 titik koma. Kemudian copy saja ya. Dua, tiga, empat. Kita buat 4 saja. Cukup. Oke. Kemudian masukkan indeksnya, ganti indeksnya, kemudian ganti nilainya, semisal ini 32.676. Oh, 767. Kemudian yang ini kita tulis 25.000 atau 2.500. Kemudian yang ini kita buat 1.008. Oke. Kita buat sortnya. Sort tab. 7, sort tab. Oke. Langsung saja kita
Masukkan yang ini ke sini. Oke. Coba kita run. Nah, ternyata benar ya, kawan-kawan. Kemudian kita copy paste lagi. Banyak-banyak copy paste ya. Oke. Setelah itu, coba kita run lagi. Apakah error atau tidak? Oh, ternyata tidak ya. Nah, ini sudah benar. Tapi kita harus sebenarnya ada cara untuk membuat agar perintaian di sini lebih singkat, yaitu dengan menggunakan for. Oke, kita coba menggunakan for ya kawan-kawan. Ini hapus saja. Kemudian kita buat for tab. Nah, ini ada variabel, coba kita ganti menjadi s. Nah, integer s sama dengan 0, di mana s lebih kecil. Ini lebih kecil sama 20. Ini, nah bisa kita lihat ini 4. Coba kita tulis 4. S plus plus sama dengan, coba. Nah, sampai di sini ya. Kemudian kita buat sort-nya. Sort tab. Nah, di sini. Oh. Nah, di sini kita buat yang di sini. Kita salin. Coba. Nah, kita salin. Ini angka 0 yang di dalam sini kita ganti menjadi variabel s. Nah, kita coba run. Nah, sudah benar ya. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai array sort-nya. Oke. Kemudian kita beralih ke tipe data yang selanjutnya. Kita lihat dulu tipe data yang selanjutnya itu apa. Nah, tipe data yang selanjutnya itu tipe data integer. Nah, tipe data integer adalah tipe data yang paling sering digunakan, yang merupakan integer dengan ukuran 32 bit. Nah, 32. Nah, integer itu lebih panjang atau lebih banyak daripada tipe sort dan tipe data byte. Integer juga bersifat significant. Nilai minimumnya adalah berapa ini ya? Miliaran negatif. Oh ya, lebih. Miliaran lebih ya kawan-kawan. Nah, coba kita lihat contoh dari integer. Oke. Ini adalah contohnya. Ini ada 100.000. Oke. 100.000 ya. Nah, coba kita langsung saja buat kelasnya. Klik kanan, new, Java class. Kemudian ganti namanya array integer. Oke. Bentar. Nah, kita hapus komentarnya. Oke. Nah, jangan lupa VSVN tab. Oke. Nah, kita buat lagi integernya. Integer. Kita pakai int ya kalau tipe data integer. Integer sama dengan titik. Titik. Kurung siku sama dengan new. Oh, sorry. Saya lupa buat nama variabelnya. Nama variabelnya misal data integer. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buat integer kurung siku misal 6. Atau 10, terserah. 10 kemudian titik koma. Nah, kita buat lagi data integer titik.
kurung siku sama dengan, misal kita tadi ambil nilai minimumnya, coba koma, enter, kita copy saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, lebih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih, kelebihan 1. Oke, kita hapus. Nah, kita tinggal ganti nilai indeksnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian kita ganti nilainya. Misal sini 2, ini 48, biar lebih gampang. Kita tinggal hapus saja ya. Oke, kita buat solve-nya, jangan lupa. Oke, nah, jangan usah pakai sort ya. Kita langsung saja for tab, ganti i. Kemudian di sini kita bisa ganti ini nilai 10 menjadi data. Oh, ini nggak usah ya. Coba kita run dulu, apakah benar. Ternyata ini error karena kelebihan ya, yang mana batasnya itu sampai di sini, tapi di sini kelebihan 1. Kita ganti yang nilai terakhirnya ini. Oke, begitu saja. Oke, coba kita run lagi. Oh, ini juga belum selesai codingannya karena belum ada slotnya. Oke, so tab. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita salin, masukkan ke sini. Kemudian kita ganti menjadi i. Coba kita run. Apakah oke, sudah benar ya kawan-kawan? Nah, sebenarnya kita bisa menyingkat dalam pemberian nilainya. Tidak usah panjang seperti ini. Kita bisa gunakan kurung kurva. Oke, langsung saja kita buat kurung kurvanya seperti ini. Kita buat kurung kurva. Kurung kurva di sini ya. Kita langsung saja masukkan nilainya. Kita salin saja yang ini. Sorry. Oke, kemudian kita langsung saja masukkan di sini. Kita hapus.
hapus. Ini pakai koma ya, bukan pakai titik koma, tapi cuman pakai koma. Berapa tadi ya? Sini 48 tadi. Jadi malah amburadul ya. Tidak apa-apa, kita coba perbaiki. Salin satu-satu saja kalau gitu. Oke, sudah agak rapi ya. Maaf, tadi ada kesalahan sedikit. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Oke, sudah cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Coba gitaran. Nah, sama saja ya hasilnya. Nah, ini untuk lebih singkat saja supaya tidak usah memasukkan lagi. Misal data byte, tindak ke 1, kedua, ketiga. Langsung saja ya. Oke. Saya rasa untuk tipe data integer sampai di sini, kemudian kita beralih ke tipe data yang selanjutnya, yang mana data selanjutnya itu adalah long. Nah, tipe data long adalah tipe data integer dengan ukuran 64 bit. Wow, ini banyak sekali ya. Dan bersifat signet. Nilai minimum untuk tipe data long adalah berapa ya? Ada banyak sekali, bertriliunan lebih. Sedangkan nilai minimumnya adalah kebalik, berapa ya? Banyak. Iya banyak. Nah, contohnya ini berapa ini? Oke, kita coba buat arraynya, coba bikin kelas baru. Oke, hapus saja komentarnya. Jangan lupa PSVM yang paling penting. Oke, nah langsung saja kita buat seperti menggunakan kurung kurva tadi ya. Long kurung siku, sorry, long kurung siku. Nama variabelnya kita buat data long sama dengan kurung 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 kurva
titik koma. Oke, kemudian kita masukkan nilainya di sini. Coba kita ambil yang ini yang banyak sekali. Coba kita copy. Oke, koma minus 1000. Minus berapa ini? Minus 10.000, koma minus 500, koma 2. Oke, koma 13. Oke, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Ini terlalu banyak sih, nggak usah kita pakai yang ini ya. Begitu saja ya. Oke, koma 13. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita buat apa namanya? Buat for-nya. For tab. Ini kita masuk file saja. Kemudian di sini kita bisa ganti 10 menjadi data long length. Oke, yang ini ya. Length. Nah, yang mana data long length ini sama yang mana data long length ini itu artinya banyaknya nilai yang ada di sini. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita buat outnya. Kita buat outnya. Kemudian data long kurung siku, masukkan variabel L. Coba kita run. Nah, benar ya teman-teman. Oke, begini saja untuk tipe data long. Kemudian kita beralih ke tipe data yang selanjutnya. Kita lihat dulu tipe data yang selanjutnya itu apa. Nah, tipe data yang selanjutnya itu tipe data float. Apa sih itu tipe data float? Tipe data float adalah tipe data yang menandakan nilai desimal yang menggunakan ruang penyimpanan dengan ukuran 32 bit. Tipe data float digunakan untuk nilai-nilai yang mengandung presisi tunggal. Nah, kita lihat contoh dari tipe data float. Oke, yang ini ya. Oke, coba kita buat kelas baru. Beri nama array float. Oke. Hapus komentar. Jangan lupa. Kemudian buat PSVM. Oke. Kemudian kita buat float fungsiku. Nama variabelnya saya beri nama data float. Sama dengan kita buka kurung kurvanya. Titik 2. Oke. Nah, tipe data float itu bilangan desimal. Oke, kita buat bilangan desimalnya 1,5.
koma 2. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya menggunakan titik di sini? Karena koma, tanda koma dalam Java sendiri itu diganti dengan menjadi tanda titik. Oke, itulah sebabnya saya menggunakan tanda titik di sini untuk bilangan 1,2. Kemudian 1,2, 1,1, sorry. Kemudian 4,5, 4,5, kemudian 8,13, kemudian 6,7. Oke, coba. Ini warna merah ya, berarti ada yang salah. Coba kita lihat dulu. Oh, ternyata kita harus menggunakan bilangan huruf F di belakang angkanya. Coba kita tambahkan huruf F kecil. Apakah masih berwarna merah yang menandakan itu error? Oke, ternyata sudah benar ya. Yes, kemudian kita buat for-nya, for tab. Kemudian kita ganti di sini data plot ledge. Kemudian kita buat stotnya. Stotnya, teman-teman. Kemudian kita bisa langsung kemudian kita kemudian kita tulis di sini data plot data. Oh, sorry. Kenapa ya? Oh, kemudian variable i. Kita bisa ganti di sini variable f. Coba ganti yang di sini juga. Ganti yang di sini juga. Yang di sini juga. Coba kita run. Oke, benar ya kawan-kawan. Saya rasa untuk pakai data float sampai di sini ya. Kemudian kita masuk ke tipe data yang berikutnya. Tipe data double. Tipe data double digunakan untuk nilai desimal yang mengandung tingkat presensi ganda atau double precision dengan ukuran 64 bit. Tipe data double biasa digunakan sebagai nilai default untuk nilai desimal. Oke, saya rasa tipe data float dan tipe data double sama saja ya. Sama-sama tipe data yang digunakan untuk nilai desimal, hanya saja perbedaannya itu dari ruang penyimpanannya, yang mana tipe data double itu lebih besar atau lebih banyak. Nah, kita lihat contoh tipe data double. Oke, tipe data double itu contohnya yang ini ya. Langsung saja kita buat kelas baru.
Oke, kita buat PSPM-nya. Sorry. Kemudian kita buat ini. Apa ya, tadi double kan? Oke, kita buat double. Kita buat double. Kolom siku jangan lupa. Kemudian nama variabelnya yaitu data double. Sama dengan kita pakai kurung kurva saja ya. Kita masukkan angkanya 12,3, 8,13, kebalik ya, 8,13, 12,6, 13,8, kemudian 67,8. Dari situ saja ya. Oke, kemudian kita buat for-nya. For tab. Jadi kita bisa ganti D. Kemudian di sini kita tulis data double length. Oke. Maaf ya semuanya, maaf ya teman-teman. Saya bertel-tel sepertinya. Kemudian kita buat solve-nya. Kemudian data double. Masukkan variabel D. Coba kita run. Oke, benar ya. Kita sebenarnya ada juga for yang bisa for kita juga bisa menggunakan for each. Oke. Langsung saja kita coba gunakan for each, ini kita hapus. Kemudian kita buat for each-nya. Kemudian for kolom integer. Kita buat sini nilai kedua data double. Kita buat kurung kurva di sini. Begitu. For integer. Benar sih. Kenapa merah ya?
Coba kita lanjut saja. Double. Kita buat shortnya. Kita tulis nilai. Oh, ini salah karena saya pakai integer, harusnya double. Oke. Nah, coba kita run. Nah, ternyata benar ya. Nah, saya rasa untuk tipe data array double sampai di sini saja. Kita juga bisa membuat yang, coba kita buat supaya hasilnya memanjang ke samping ya. Coba. Tapi untuk lebih supaya rapi kita tambahkan spasi. Jangan lupa tanda tambahan. Oke, kita run. Nah, seperti ini ya. Tipe data selanjutnya itu adalah tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini beda sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena tipe data boolean digunakan untuk menghasilkan nilai logika dan hanya ada 2 yang dihasilkan, yaitu true dan false. Tipe data ini ditandai dengan kata kunci boolean. Nah, contohnya ada di sini. True dan false. Oke, langsung saja kita buat kelas baru. Di sini. Array boolean. Oke, hapus komentar. SVN jangan pernah dilupakan. Oke. Nah, selesai kita buat boolean kurung siku, kemudian nama datanya kita buat nama variabelnya kita buat data boolean sama dengan saya buat seperti yang pertama ya, new boolean dalam kurung siku dalamnya untuk 4 titik koma. Nah, kita buat data boolean sama kurung siku, masukkan indeksnya, kemudian sama dengan true titik koma. Kita copy saja yang ini. Ganti nilainya. Ini false juga. Terserah kita sih yang menurut kita. Oke. Kemudian kita masukkan float-nya. Kemudian kita buat float-nya. Nah, di sini kita bisa copy yang ini. Oke, sama saja seperti cara pertama. Oh, sorry. Saya belum masukkan ya. Sebabnya tidak ada hasilnya. Oke. True. Oke, sudah benar. Nah, sini di awal kita bisa tambahkan komentar dengan cara menggunakan
titik tanda petik 2. Oke, kita buat seperti ini. Naruto adalah seorang Hokage. Titik 2, titik 2. Jangan lupakan tanda tambah. Coba kita run. Oke, ternyata ada ya. Nah, kita coba copy saja yang ini. Oke. Nah, kita bisa ganti yang ini. Misal Muzan adalah seorang manusia. Yang ini hanya tersisa 2 pilar yang hidup setelah Muzan, arc terakhir. Nah, yang terakhir kita buat Levi. Levi sudah mati. Kita ganti indeksnya di sini 1. 2, 3. Oke, kita run. Oke, Naruto adalah seorang Hokage. True. Muzan adalah seorang manusia. False. Muzan itu seorang iblis. Hanya tersisa 2 pilar yang hidup setelah arch terakhir. Sebenarnya sih ada 3, tapi kan yang satu sudah pensiun, jadi tidak dihitung ya. Oke. Levi sudah mati. False. Kenapa kita mengarahkan ini? Oke, tidak. Oke, saya rasa sudah benar ya. Seperti ini codingannya. Kemudian ini juga selesai pembahasan tentang boolean. Kemudian kita lalu ke tipe data terakhir, yaitu tipe data chart. Nah, tipe data chart menyatakan suatu karakter atau Unicode membutuhkan ukuran 16 bit. Unicode adalah nah, tipe data chart karakternya seperti ini ya. Dan contohnya kita bisa lihat yang ini B. Oke, kita langsung saja ya. Buat kelas baru. Array karakter chart saja. Oke, hapus komentar, jangan lupa. Oke, buat PSVM. Kemudian kita tulis chart. Nama datanya data chart. Sama dengan kita pakai kurung kurva saja ya. Nah, di tipe chart sendiri kita harus menggunakan tanda petik. Tapi bedanya tipe chart dengan tipe string itu tipe string menggunakan petik 2, sedangkan chart sendiri menggunakan petik 1. Oke, langsung kita masukkan misal R, petiknya jangan lupa
agar koma, 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 huruf P, angka 5, angka 6, G. Oke. Langsung saja kita buat nah kita buat for saja ya, for text. Masukkan ini kita nanti menjadi shape. Ini kita masukkan data chart length scope-nya jangan lupa. Nah, benar ya. Kita sebenarnya juga bisa langsung menggunakan sort. Kita buat pemisah dulu ya. Langsung kita buat sortnya. Array. Sorry, ini harusnya arrays of string chart yang ini ya. Oke, coba kita run. Coba kita hapus biar lebih rapi ya. Kita run. Oke, seperti ini ya. Mungkin sampai sini saja video pembahasan saya. Nah, ini merupakan tipe data terakhir ya, mungkin sampai di sini saja. Video pembahasan video tutorial membuat dan menampilkan array menggunakan 8 tipe data primitif. Nah, untuk materi yang kedua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya untuk memenuhi tugas mata kuliahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.